Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini. Saya Maya Octavia dari Munte. Saya Angeli. Saya Muhammad Rehan, ingin mempersembahkan vlog statistik kami. Di video kali ini, kami akan membahas tentang regresi linear berganda. Sebelum sampai kepada materi, kami akan mempersembahkan cuplikan video pada salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Medan. Berikut cuplikannya. Saya di sini pertama mau nanya, Bu, itu Ibu lihat dari sini bagaimana kualitas sarana dan prasarana kebun binatangnya? Kualitasnya itu bagaimana? Kalau kualitasnya sih kayaknya kurang ini juga ya, kurang memuaskan juga. Menurut Ibu apa sih yang bagusnya untuk kebun binatang ini? Karena kualitasnya, tempatnya. Kalau bisa sih mengenai hewan-hewannya ya kan, karena sini kan hewannya kan terlalu sedikit, yang kebanyakan kan burung. Jadi kayaknya kita menjelajahinya kan kurang puas gitu. Oke Bu, selanjutnya saya juga mau nanya nih Bu, apakah dengan harga tiket maksud yang diterapkan sesuai dengan kualitas dan pelayanan kebun binatang ini? Kalau menurut saya sih memang nggak sesuai. Pokoknya kalau bisa untuk ukur orang dewasa umpamanya kan dibedakan sama yang kecil gitu kan. Harga tiketnya umpamanya yang besar ya bikinlah 15.000, untuk anak-anak 10.000 kan gitu, biar sama-sama puas juga kita ya kan. Iya. Nah, selanjutnya Bu, apakah menurut Ibu tempat ini aman untuk anak-anak ini Bu? Kalau menurut saya sih kurang nyaman. Karena kan banyak juga jalannya kan agak terjal, agak curam juga. Jadi kalau bisa tempat-tempat yang agak curam itu dikasih pembatas untuk pegangan gitu. Yang paling apanya kan untuk anak-anak. Iya Bu. Terlebih lagi dengan jalan-jalannya ini yang licin ya, sampai batu-batu gitu. Iya, jadi kurang ini kan. Oke. Nah, yang pertanyaan saya nih Bu, yang terakhir nih Bu, apakah dengan pelayanan sarana prasarana dan harga tiket yang ditetapkan itu bisa membuat Ibu kembali mengunjungi kebun binatang ini pada weekend selanjutnya gitu? Kalau masalah itu tergantung apa juga ya, Karena jauh dari kampung. karena kita juga kan dari kampung. Jadi ya mungkin suatu saat mungkin mau juga sih, kalau kan ada ini dengar kabar ya kan. Apalagi kan ini kan mau direnovasi ya. Seandainya kalau memang udah bagus nanti ya mungkin bisa jadi kita datang juga ke sini gitu. Oke Bu, makasih banyak Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan atas nama Bang? Dio bang. Mohon maaf lah ya Bang, aku nanya sedikit nih tentang kebun binatang ini. Menurut Abang nih Bang, bagaimana sarana prasarana yang ada di kebun binatang ini? Sarannya bang kurang bang, macam tempatnya lebih besar gitu bang. Terus jalannya juga licin. Kurang terawat lah ya Bang. Ya bang. Dengan prasarana yang ada, menurut Abang bagaimana Kak? Jikalau hari weekend nih Abang membawa anak Abang serta keluarga Abang ke sini, menurut Abang worth it nggak? Enggak sih bang. Soalnya kan kita kan bawa anak kecil juga kan, kan anak kecil kan udah pada lasak-lasak juga. Kan kita kan nggak bisa mantau juga karena lebar juga kan bang. Dan dengan harga tiket yang ada, habis itu juga prasarana yang ada, menurut Abang bagaimana? Ya worth it juga sih sebenarnya. Karena kan tempatnya kayak gini, karena kan kita untuk membantu juga supaya bisa merawat juga tempatnya. Pertanyaan terakhir Bang, bagaimana pelayanan di sini? Kurang bang, kalau menurut aku sih kurang karena kan udah jalan kami sampai sana belum ada nampak petugas gitu. Udah, makasih ya Bang. Ya bang, sama-sama bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda dengan cara menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda
ialah suatu alat analisis peramalan hubungan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas, yaitu X, dengan satu variabel terikat atau Y. Bentuk umum regresi linear berganda yaitu Y topi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah seterusnya sampai BNXN. Tahap penyelesaian persamaan regresi linear berganda memiliki 3 cara, yaitu yang pertama eliminasi persamaan, eliminasi Gauss-Jordan, atau dengan konsep matriks segitiga atas atau bawah, serta yang terakhir yaitu substitusi persamaan. Di sini kami memiliki contoh soal yang kami ambil dari para responden kami, yaitu pengunjung di Medan Zoo yang ada di Simalingkar. Dan berikut adalah datanya. Di sini kami akan menentukan apakah H0 atau H1 yang akan diterima, yaitu dengan hipotesis H0 sama dengan layanan sarana prasarana dan harga tiket tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengunjung Medan Zoo di Simalingkar. Dan hipotesis 1 yaitu layanan sarana prasarana dan harga tiket tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengunjung Medan Zoo di Simalingkar. Untuk itu, pertama-tama saya akan mengerjakan menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah caranya. Di sini saya sudah memasukkan data sampel yang ada di soal tadi ya. Yang pertama itu sarana prasarana atau X1, harga tiket atau X2, dan keputusan pengunjung. Di sini kita akan melihat apakah ada pengaruh sarana prasarana dan harga tiket terhadap keputusan pengunjung. Pertama yang kita lakukan yaitu mencari nilai X1Y, X2Y, Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1, X2. Pertama yang kita lakukan yaitu mencari nilai X1Y-nya. Dengan cara kita tulis tanda tambah, lalu kita klik X1-nya, lalu kita kali, dan kita klik Y, lalu enter. Setelah dapat hasilnya yaitu yang 76 dikali 81 yaitu 6156. Lalu untuk mencari hasil dari sampel-sampel yang selanjutnya tinggal kita tarik saja ke bawah. Dan akan muncul seperti ini. Lalu untuk X2Y caranya sama, yaitu klik tanda tambah, X2 dikali Y, enter. Lalu kita lakukan cara yang sama yaitu menarik range-nya ke bawah. Lalu Y kuadrat. Ini dengan cara klik juga tanda tambah. Kita klik Y. Lalu kita klik tanda pangkat. Lalu kita ketik 2. Inilah hasilnya. Lalu kita tarik lagi ke bawah. X1 kuadratnya caranya sama, yaitu klik tanda tambah, klik X1, lalu kita buat pangkat 2, enter. Dan ini kita lakukan cara yang sama ya, X2, kuadrat. Lalu kita tarik ke bawah lagi. Dan untuk X1, X2 ini tanda tambah, klik X1, ketik kali, lalu klik X2, enter. Dan ini hasilnya. Dan untuk mencari nilai sigmanya kita lakukan dengan cara kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, karena di sini kita akan melihat jumlah dari seluruhnya. Lalu kita blok, kita kasih tanda kurung dan enter. Maaf.
Ini sudah dapat hasilnya. Lalu kita untuk melihat jumlah atau sigma dari yang selanjutnya kita tarik juga seperti ini. Dan ini hasil dari sigma X1, sigma X2, sigma Y, dan seterusnya. Oke, di sini kita akan mencari nilai A, B1, dan B2-nya dengan cara klik data, lalu kita klik analyze, data analyze. Kita tunggu sebentar. Lalu kita cari yang regression. Kita klik OK. Dan di sini ada input Y range. Itu kita blok semua yang Y. Kecuali yang sigmanya. Nilai sigmanya jangan sampai terikut. Lalu klik input X range. Itu dia dari X1 dan X2. Lalu kita pilih output range. Di sini kita akan meletakkannya di sini. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Inilah hasilnya untuk di sini kita bisa melihat nilai R square-nya yaitu 0,838997835, adjust R square-nya 0,803, multiple R-nya 0,9159, lalu nilai regression-nya 2, residualnya 9, dan di sini adalah nilai A di intercept yaitu sebesar 2,531967814. Untuk nilai X variabel satunya yaitu atau B1 yaitu 0,1921500412, dan untuk nilai B2-nya 0,88756439. Nah, ini dari yang Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan cara SPSS-nya. Berikut caranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan SPSS pada regresi linear berganda. Sebelum itu, perlu kita ingat bahwa pada regresi linear berganda, data sampel harus lulus beberapa uji, yaitu pertama uji normalitas, dan yang kedua ada uji asumsi klasik, lalu yang ketiga kita membuat pemodelannya. Untuk itu, data harus lulus dari uji-uji tersebut. Yang pertama kita lakukan yaitu klik variable view pada pojok kiri bawah. Kita klik, baru pada bagian name kita ketik X1, lalu X2, dan Y. Karena data kami tidak berbentuk desimal, jadi pada bagian desimal kita buat 0. Untuk X1, X2, dan Y-nya di desimal kita buat 0. Lalu pada label, X1-nya kita sesuaikan dengan soal yang di awal, yaitu X1-nya sarana prasarana, X2-nya yaitu harga tiket, dan yang Y-nya yaitu keputusan pengunjung. Oke, setelah seperti ini kita klik data view. Kemudian di X1-nya ini, X1, X2, dan Y, kita masukkan data-data yang ada di Excel tadi. Kita kembali ke Excel, kemudian kita kopikan data-datanya. Kita kopikan dulu. Lalu kita pindah ke SPSS. Lalu kita pastekan. Oke. Setelah seperti ini, lalu kita klik Analyze, klik Regression, klik Linear.
Lalu pada bagian sarana, prasarana, dan harga tiket, sarana, prasarana, dan harga tiket kita taruh di independen. Maaf, sebelum itu saya reset dulu. Kita ulang ya, kita klik analyze, lalu klik regression, kita pilih linear. Untuk sarana, prasarana, dan harga tiket kita taruh di independen. Kita klik seperti ini. Dan untuk keputusan pengunjung kita taruh di dependent. Lalu kita klik statistik. Dan untuk ini, bagian ini, kanan ini, kita klik semua. Karena kita akan mencari nilai R-square-nya dan yang lainnya. Kita klik. Lalu kita centang juga yang Durbin Watson. Karena di sini nanti kita akan melihat nilai Durbin Watson-nya. Lalu continue. Lalu kita klik plot. Nah, di sini ada Y dan X. Untuk bagian Y kita pilih yang seresit. Dan untuk bagian X kita pilih yang jet pred. Lalu kita centang juga bagian ini histogram dan normal probability plot. Lalu continue. Kita klik save. Nah, di sini kita centang yang unstandardized. Oke. Lalu continue. Lalu pada bagian option sudah benar, entry-nya 0,05. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu hasil SPSS-nya. Nah, seperti ini. Kita cek dulu apakah sudah muncul semua. Oke, sudah muncul semua. Nah, untuk itu apa aja yang akan kita cari? Yang pertama itu yang akan kita uji normalitasnya dulu. Data sampel dikatakan berdistribusi normal jika garis kurva pada histogram berbentuk lengkung lengkap dan titik-titik plot pada scatter plot tersebar di sekitar garis lurus. Mohon maaf tadi untuk yang keduanya, yaitu dari normal p-plot ya, normal p-plot of regression standardized residual. Nah, di sini kita lihat bahwa di output histogram, di sini garis kurvanya berbentuk lengkung lengkap, itu menandakan bahwa data berdistribusi normal. Dan pada normal p-plot of regression standardized residual, nah, di sini titik plotnya berada tersebar di dekat garis lurusnya ini. Itu artinya bahwa data sampel yang kami punya berdistribusi normal. Untuk itu bisa kita lanjutkan untuk uji asumsi klasiknya. Di uji asumsi klasik ada beberapa uji, yaitu yang pertama uji multikolinearitas, toleran, dan PIF. Kemudian ada uji heteroskedastisitas scatter plot dan uji autokorelasi Durbin-Watson. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas, tolerance, dan PIF. Data dinyatakan tidak menunjukkan gejala multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan nilai PIF-nya lebih kecil dari 10,00. Itu kita lihat. Untuk itu kita lihatnya pada tabel koefisien. Nah, di sini nilai toleransinya yaitu 0,394. Itu artinya nilai toleransinya lebih besar dari 0,100 dan nilai PIF-nya yaitu 2,537, yaitu lebih
lebih kecil dari 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa data sampel tidak menunjukkan gejala multikolinearitas, toleransi, dan PIF. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas scatter plot. Data dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas jika titik plots berada di bawah dan di atas sumbu nol, serta berada di sisi kanan dan sisi kiri sumbu nol dan tidak membentuk pola tertentu. Untuk itu kita lihat lagi pada tabel scatter plot. Pada tabel scatter plot ini dia. Ini titik-titik plotnya yaitu berada di antara sisi kanan dan sisi kiri serta di atas dan di bawah sumbu nol, dan dia tidak membentuk pola tertentu yang jelas seperti lingkaran ataupun gelombang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa data kami tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Itu artinya jika kita lihat pada tabel Durbin-Watson, maka kita dapat nilai DU-nya yaitu 1,5794. Artinya dari tabel di atas nilai DW sebesar 2,094 dan nilai DU 1,5794. Sehingga nilai DW yaitu 2,094 lebih besar dari DU yaitu 1,5794 dan lebih kecil dari 4 dikurang DU yaitu 2,4206, sehingga data sampel tidak mengalami gejala autokorelasi Durbin-Watson. Selanjutnya kita akan membuat pemodelan regresi linear berganda dengan rumus Y topi sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Untuk itu dapat kita lihat untuk nilai A, B1 dan B2-nya pada tabel koefisien, yaitu yang ini nilai A-nya itu konstan yang 2,532. Nilai B1-nya 0,192 dan untuk harga tiketnya atau X2 yaitu 0,888. Jadi bisa kita simpulkan yang pertama yaitu nilai konstan memiliki nilai positif yaitu 2,532, artinya menunjukkan bahwa pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu pelayanan sarana prasarana atau X1 dan harga tiket atau X2 bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai agresivitas keputusan konsumen sebesar 2,532. Selanjutnya itu setiap terjadi peningkatan pelayanan sarana prasarana atau X1 sebesar 1%, maka akan terdapat peningkatan sebesar 0,192 atau 19,2% terhadap keputusan pengunjung. Dan hal ini bernilai positif. Yang ketiga yaitu, setiap terjadi peningkatan harga tiket atau X2 sebesar 1%, maka akan terdapat peningkatan sebesar 0,888 atau 88,8% terhadap keputusan pengunjung. Dan hal ini bernilai positif. Selanjutnya saya akan melakukan uji T parsial yang bisa dilihat pada output tabel koefisien pada SPSS. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung pada tabel SPSS lebih besar dari nilai T tabel yang dicari dengan cara A dibagi 2, lalu N kurang K kurang 1, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Yang pertama kita akan melihat adakah pengaruh variabel X1 terhadap Y. Di sini kita lihat bahwa nilai signifikansi dari sarana prasarana atau X1 yaitu sebesar 0,395. Itu artinya nilai lebih besar dari 0,05. Yang memiliki arti bahwa sarana prasarana tidak berpengaruh terhadap keputusan pengunjung di Medan Zoo di Simalingkar.
Lalu kita lihat pada nilai tabel T hitungnya itu yaitu 0,894. Dan untuk nilai pada T hitungnya pada tabel T itu 2,17881. Artinya pelayanan sarana prasarana tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengunjung Medan Zoo di Simalingkar. Selanjutnya kita akan melihat adakah pengaruh yang signifikan pada X2 yaitu harga tiket terhadap keputusan pengunjung atau Y. Kita lihat lagi pada tabel koefisien. Di sini nilai signifikansinya yaitu 0,06. Itu artinya lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitungnya 3,567. Dan nilai untuk T tabelnya kita dapat yaitu 2,17881. Artinya harga tiket berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengunjung Medan Zoo di Simalingkar. Selanjutnya kita akan melakukan uji F simultan yang akan kita lihat di tabel ANOVA pada SPSS ini. Dan kita lihat ketentuannya lagi bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel yang dicari dengan melihat K dan N kurang K, maka artinya variabel independen X berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Lalu kita kembali ke output SPSS-nya. Di sini nilai signifikansinya yaitu 0,00. Artinya lebih kecil dari 0,05. Dan nilai F hitungnya yaitu 23,450. Dan saya cari untuk nilai T tabelnya yaitu 4,10. Itu artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan output tabel diketahui nilai R² sebesar 0,839. Itu bisa kita lihat di output nih, model summary. R²-nya itu 0,839. Itu artinya pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 83,9%. Demikianlah penjelasan mengenai cara pengerjaan regresi linear berganda menggunakan Excel dan juga SPSS. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dari vlog kami kali ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial pelayanan sarana prasarana tidak berpengaruh terhadap keputusan pengunjung Medan Zoo di Simalingkar. Sedangkan variabel harga tiket berpengaruh terhadap keputusan pengunjung Medan Zoo di Simalingkar. Dan secara simultan pelayanan sarana prasarana dan harga tiket berpengaruh terhadap keputusan Medan Zoo di Simalingkar.